Yang anget, mau yang panas, mau yang dingin sama aja, semuanya 0 kalori. Halo Sobat Sehat, makasih ya udah klik video ini. Apa kabar nih kalian? Udah pada nyate belum? Hah? Diam-diam, Mbak. Oke, sebelumnya aku mau ucapin dulu selamat Idul Adha buat semuanya ya. Walaupun tahun ini masih sama kayak tahun kemarin, di rumah aja. Yang penting kita semua masih bisa berbagi dengan orang lain, oke? Nah, di video kali ini aku mau share 10 tips diet pemula yang ampuh dan gampang banget dilakuin. Siapa sih yang nggak mau punya badan sehat, seger, langsing, singset gitu? Aku juga mau kali. Dulu pas masih gendut, aku itu cuma bisa ngayal sob. Bisa nggak ya badan aku balik langsing lagi? Tapi dengan 10 tips diet ini, aku berhasil capai berat badan ideal aku lagi. Apa aja sih tipsnya? Tonton sampai habis ya! Yang pertama, kurangin makanan tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Ini nggak usah aku jelasin, kalian pasti udah paham karena udah pernah aku bahas di video-video aku yang sebelumnya. Tips yang kedua yaitu kurangi cemilan unfaedah. Cemilan yang dimaksud adalah cemilan tinggi kalori ya, kayak keripik, kerupuk, cake, coklat, boba, martabak, dan lain-lain gitulah. Udah sering aku jelasin di video-video aku sebelumnya. Kalau kalian ngemilnya itu cuma seminggu sekali, pas cheat meal aja, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang namanya ngemil itu biasanya kebablasan. Kalau belum habis ya belum berhenti, ya kan? Nah, nyambung nih. Tips yang ketiga yaitu makan buah dan sayur. Buah dan sayur itu kan tinggi nutrisi, tinggi serat, tapi rendah kalori. Jadi kalian itu bisa makan lebih banyak sob. Wah, istimewa banget ya. Dan manfaatnya itu banyak banget sob buat tubuh kita. Salah satunya yaitu membantu proses pencernaan. Kelebihan yang lain yaitu bikin perut kita kenyang lebih lama. Jadi kalian gak akan kelaparan selama diet. Tips yang keempat yaitu minum air putih sebelum dan sesudah makan. Kita semua tahu ya kalau rata-rata kebutuhan minum orang dewasa itu minimal 2 liter per hari. Dan kalian juga perlu tahu ya kalau air putih itu 0 kalori. Ingat ya, 0 kalori. E-N-O-L, 0. Salah ya pengejaannya. N-O-L, 0. Mau yang anget, mau yang panas, mau yang dingin sama aja, semuanya 0 kalori. Jadi, minum banyak air putih itu nggak akan nambah kalori ke tubuh kalian. Nah, terus kenapa nih? Kok disuruh minum air putih sebelum sama sesudah makan sih? Karena minum air putih sebelum makan itu bisa bikin kalian kenyang lebih cepet sob. Dan juga bisa bantu kontrol nafsu makan kalian. Biar kalian itu nggak kalap makan selama diet. Kadang kan suka muncul ya sinyal lapar palsu gitu. Bukan harapan palsu ya. Sampai kadang itu bikin bingung, ini lapar mulut apa lapar perut ya? Solusinya gini sob, selama kalian masih dalam program diet, kalau sinyal-sinyal lapar palsu ini muncul, coba deh kalian minum air putih aja buat ganjel lapar itu. Biasain minum air putih di sela-sela jam makan itu sob, jadi mulut kalian itu nggak gelagapan nih nyari makanan buat dikunyah. Dengan minum air putih secara berkala ini bisa bantu kalian buat mencukupi kebutuhan air minum harian sob. Tips yang kelima yaitu biasakan sarapan pagi. Kalau kalian berencana buat skip sarapan biar bisa motong kalori dan kalian pikir bisa bantu turun berat badan, kalian salah besar. Melewatkan sarapan justru bikin metabolisme kita lebih lambat karena kan nggak ada asupan kalori sama sekali. Jadi tubuh itu berusaha menghemat energi gitu sob. Orang yang melewatkan sarapan pagi itu biasanya akan makan lebih banyak di jam makan siangnya nanti sob. Makanya mulai sekarang biasakan sarapan pagi ya. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Sarapan itu penting loh sob. Kenapa sih? Sarapan itu penting sob, karena sarapan diperlukan buat mengawali aktivitas di hari itu, terutama buat pekerja kantoran atau pelajar gitu ya. Dengan sarapan pagi, kalian akan lebih bertenaga, akan lebih fokus, lebih konsen, gak lemot gitulah ya. Udah gitu, karena kalian udah kenyang sarapan nih, jadi bisa mengurangi keinginan makan makanan yang lain, terutama cemilan-cemilan sob. Tips yang keenam yaitu makan lebih pelan. Hah? Gimana? Ya, makannya pelan-pelan aja, santai gitu, nggak usah buru-buru. Lagian ngapain sih makan cepet-cepetan? Takut gak kebagian apa gimana? Hati-hati loh, keselak.
Tapi udah kebiasaan ya, namanya orang Jawa itu kalau makannya pelan, katanya orangnya lelet. Bukan lalat loh ya. Padahal makan dengan mengunyah lebih pelan itu terbukti bisa mendukung program diet kalian loh sob. Karena dengan kalian ngunyah lebih pelan itu akan mengirimkan sinyal kenyang ke otak sebelum kalian makan lebih banyak. Jadi bener-bener bisa bantu turun berat badan. Buat yang punya kebiasaan kunyah 5 detik, mulai sekarang ganti deh pakai kebiasaan baru ini. Minimal kunyah 10-15 detik makanannya biar agak halus. Karena makan pelan juga terbukti bisa meringankan kerja lambung loh sob. Tips yang ketujuh yaitu mengatur komposisi makanan. Hah? Caranya gimana tuh? Mulai dari yang paling gampang dulu, kalian makan pakai piring yang kecil. Dengan kalian makan pakai piring kecil, itu akan membiasakan kalian makan dengan porsi yang sedikit juga, biar kalian nggak berlebihan makannya. Dulu sebelum diet, makannya pakai piring besar, atau bahkan pakai nampan, atau pakai baskom. Terus menunya nasi padang. Ambil nasinya 3 centong, lauknya opor ayam, rendang, sayur nangka, sambal 5 sendok, perkedel, semuanya dimasukin, semuanya diambil. Sampai abang-abangnya yang jualan juga diambil. Kalau pola makan kalian masih amburadul begitu, jangan ngimpi mau langsing. Jangankan mau langsing, mau turun berat badan aja kayaknya susah banget. Tips yang ke-8 yaitu fokus dan nikmatin makanan. Ya intinya kalau kalian lagi makan itu ya fokus makan-makan aja. Jangan sambil ini, sambil itu, sambil anu. Pokoknya intinya jangan terdistraksi apapun. Fokus makan aja. Emang apa sih nggak boleh? Ini juga udah pernah aku bahas di videoku yang sebelumnya ya sob ya. Intinya ya kalau makan itu jangan nyambi. Jangan nyambi main HP, nonton TV, nyambi main game, nyambi jagain anak. Ya kalau itu sih aku banget. Semua kegiatan persambilan yang aku sebutin tadi itu bisa beresiko bikin kita makan berlebih sob. Karena kan fokus kita terbagi ya, nggak cuma makan aja. Jadi kita itu nggak bisa menikmati dan nggak tahu udah berapa banyak nih makanan yang kita makan. Tapi gimana ya, namanya generasi milenial kan nggak bisa lepas dari HP. Tenang sob, kalian nggak sendirian kok. Dulu aku juga kayak gitu. Tapi emang ya, the power of diet itu bisa merubah segalanya termasuk kebiasaan makan sambil main HP. Lagian makan kan cuma sebentar ya, paling 10-15 menit. Masa kalian nggak bisa sih sisihin waktu fokus buat makan? Kecuali kalian emang udah kecanduan, atau bahkan kalian nggak bisa hidup tanpa HP. Kayak mantan aja ya, yang dulu pernah bilang, Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. sekarang masih hidup nggak loh? Hah? Jadi emosi sih, astagfirullahaladzim. Lanjut tips yang ke-9, yaitu cukupi waktu istirahat. Nah, ini juga udah pernah aku bahas sedikit di video-videoku yang sebelumnya ya. Kalau emang kualitas tidur itu berpengaruh sama berat badan kita sob. Buat kalian yang udah pernah nonton pasti kalian tahu kalau kebutuhan tidur orang dewasa itu rata-rata 7-9 jam per malam. Jadi per malam ya, bukan akumulasi tidur sehari digabungin, bukan. Kalau mau diet kalian sukses, mulai sekarang belajar tidur lebih awal ya sob ya. Biasain tidur antara jam 9 atau 10 malam lah. Karena beneran loh, tidur yang cukup dan berkualitas itu bisa bantu kita menurunkan berat badan. Tuh, saking hebatnya badan kita itu, walaupun kita masih tidur, itu tetap bakar kalori. Jadi, semakin berkualitas tidur kalian, semakin banyak juga nih kalori yang terbakar. Jadi, semakin cepat juga deh langsingnya. Cihuy! Tips yang terakhir yaitu apa? Ayo, coba tebak. Ya, bener banget. Yang paling mainstream yaitu olahraga. Banyak banget nih pertanyaan soal olahraga apa sih yang paling bagus buat diet. Nih, inget-inget ya yang aku omongin ini. Semua olahraga itu bagus. Semua olahraga itu bakar kalori. Mau itu jalan kaki, jogging, lari maju, lari mundur, maju mundur, maju mundur cantik. Jadi ngaco nih. Aduh, mau itu jalan kaki, jogging, lari, terus hit kardio, angkat beban, atau angkat apapun itu ya. Pokoknya yang namanya olahraga itu pasti bisa bakar kalori. Nah, banyaknya kalori yang terbakar saat olahraga ini tergantung dari intensitas dan juga durasinya. Semakin lama dan berat olahraga yang kita lakukan, semakin banyak juga sob kalori yang terbakar. Tapi ingat ya, sesuaikan sama kemampuan kalian sob, jangan dipaksa. Ya pokoknya terserah lah mau olahraga apa aja, yang penting kalian itu nyaman dan enjoy pas jalaninya.
Nah, sampai sini dulu ya video dari aku. Please komen di bawah kalau ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan ya sob buat melengkapi. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Makasih udah nonton, see you on my next video. Bye-bye! Abang-abangnya juga itu ikutan. Ini ya sob ya. Ya intinya kalau makan itu jangan nyambi. Semakin banyak juga nih kalori yang tebal. Jadi semakin